Halo Bapak Ibu Saudara. Halo. Meskipun sambil hujan kita tetap semangat untuk kita. Amin. Jangan mengalahkan suara hujan di luar. Itu ya. Kita awali hujan pada malam hari ini. Betapa baiknya kita kita amin. Amin. Haleluya. Kuasa dari
Haleluya. Masih semangat pujinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur bagaimana kita di tempatnya.
kasih-Mu, merayakan segala perbuatan-Mu, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dalam hidup kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, dan sebentar Tuhan kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Ya, firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dengan mudah Tuhan mengerjakan apa yang Kau firmankan hari ini Tuhan. Karena kami mengerti Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, yang memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan. Dan Roh Kudus pula yang membuat kami, yang mengajar kami melakukan setiap firman yang Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semua yang siap menerima firman daripada Tuhan Yesus berkata, amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Lumayan juga ya. Pegel. Dari biasa. Padahal aku dulu pemain bass drum saya basic band. Nah, kita doakan Mas Yudi Pak ya perjalanan ke sini juga dengan selamat ya, dan sampai sini terang. Amin. Amin. Kita judul hari ini ya, menjadi kepala bukan ekor. Amin. Menjadi apa? Kepala bukan ekor. Ada yang tahu nggak bedanya kepala sama ekor? Kepala di atas, ekor di bawah. Ya, kemudian kepalanya dengan ekornya ya. Ya, kepala ini ekor. Nah, kalau ekor itu bergerak mengikuti kemauan kepalanya, atau kepala bergerak mengikuti kemauan ekor? Ya. Kepala bergerak mengikuti ekor. Nah, ekor bergerak mengikuti kemauan kepala. Amin. Jadi seluruh tubuh ini bergerak mengikuti kepalanya. Nah, kalau kepalanya ke sana, tubuhnya ke sana, bedanya apa? Itu namanya apa? Goyang. Ya. Nah, Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. Setiap kali orang mengajarkan, ya, kau harus menjadi kepala, jangan menjadi ekor. Kau harus menjadi pemimpin, jangan kau menjadi bawahan. Nah, ini kan banyak yang mengajarkan seperti itu, toh. Ya. Oh, aku mau jadi kepala, aku duduknya paling depan sendiri. Ya. Kalau aku duduk di paling belakang, aku dibilang anti ekor. Ya. Aku nggak mau jadi bawahan, aku maunya jadi kepala. Ya kan, banyak seperti itu loh. Aku maunya menjadi pemimpin, aku nggak mau yang dipimpin. Nah, apakah konsep kepala dan ekor ini seperti itu? Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sebenarnya jelas, tetapi orang sering menafsirkannya seperti apa yang dia mau. Ya, bukan seperti firman ini yang mau. Ya. Nah, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan, ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi yang di sini yang mengangkat kita untuk menjadi kepala itu siapa? Tuhan. Tuhan atau kita sendiri? Tuhan yang memposisikan kita sebagai kepala, atau kita sendiri yang mau memposisikan diri kita sebagai kepala? Di sini jelas ya, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menjadikan kita, ya. Kalau Tuhan mengangkat, berarti tadinya posisi kita di mana? Di ekor.
Posisi kita mungkin tidak di ekor, mungkin di pusar apa di perut, ya. Tetapi Tuhan mengangkat kita. Artinya mengangkat apa? Memfungsikan hidup kita sebagai kepala. Dan yang mengangkat ingat Tuhan. Siapa? Tuhan yang mengangkat. Ya, bukan diri kita sendiri. Bukan kita yang aku mau jadi kepala. Aku nggak mau jadi bawahan, pokoknya aku mau jadi kepala, aku yang memimpin, dan kamu sekalian yang akan aku pimpin. Loh kan jadinya aneh. Tuhan mengangkat kita semua ini jadi kepala. Ya. Artinya siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin. Kalau ini kepala semua, ya, terus siapa yang dipimpin? Bingung loh. Nah di sini kita di sini mau belajar, ya. Yang dimaksud kepala ini apa? Ya. Di sini karena itu akan tetap naik dan bukan turun. Jadi di sini ada paham dunia yang bilang oh kadang-kadang manusia ini di atas, kadang-kadang di bawah, benar nggak? Ya kan? Seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan kita tetap naik dan bukan turun. Jadi kalau tetap naik terus naik, ya kita makin tinggi atau kembali ke bawah lagi? Makin tinggi. Ya. Mau dunia bilang kita di atas, suatunya di bawah. Pak Sar, aku waktu kemarin itu mengalami kemenangan, aku mengalami berkat yang luar biasa. Tetapi hari ini Pak Sar, aku makan aja susah. Ya, nanti kan benar tuh Pak Sar apa kata dunia. Suatu saat aku ada di atas, aku suatu saat ada di bawah. Nah itu benar, tapi itu standar dunia. Mau standar dunia atau standar Tuhan? Standar Tuhan. Kalau standar Tuhan dia berjanji ketika kita diangkat menjadi kepala, ya, kapan itu nanti kita bahas. Ya, kita dikatakan makin naik, tetap naik, nggak pernah turun. Jadi walaupun kita saat ini mengalami buruk, saat ini kita mengalami kesusahan, itu tetap katakan kita makin naik. Kita tetap naik. Amin. Ya, tidak dikatakan kita turun. Ya. Itu yang harus kita mengerti dulu. Sehingga kita percaya di dalam perjalanan ini, ya, kita dibawa Tuhan. Walaupun kita saat ini sukacita, kita rasakan enak, kita rasakan berkelimpahan, suatu saat kita rasakan tidak nyaman, kita rasakan tekanan, kita rasakan ada kesusahan, itu kita tetap percaya bahwa kita tetap dibawa naik. Amin. Ya. Nah, sehingga kita tidak akan pernah menurunkan derajat kita sendiri. Kita tidak akan pernah menurunkan nilai kita sendiri. Amin. Ya. Kita tidak pernah aku waktu itu jadi kepala, aku sekarang jadi ekor dulu lah. Mau? Ya, kan enggak. Sorry ya. Tadi ya kita menjadi kepala dan bukan ekor, kita diangkat menjadi kepala oleh Tuhan. Bukan kita yang mengangkat. Tujuannya apa? Ya, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi ketika kita diangkat menjadi kepala, dikatakan hidup kita tetap naik, jangan turun. Apapun keadaan hidup kita, itu dikatakan kita tetap naik. Kenapa? Karena Tuhan terus bawa kita. Ya. Kemudian apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, kita diangkat menjadi kepala. Amin. Amin. Nah, sekarang apakah terus kita hari ini ekor, nanti ketika kita mendengar perintah Tuhan kita jadi kepala, tidak mendengar kita jadi ekor lagi, kan tidak seperti itu. Ya. Jadi ketika kita mendengar perintah Tuhan hari ini dan kita lakukan dengan setia, kita dikatakan diangkat menjadi kepala. Kapan itu sebenarnya?
Dan itu adalah ketika kita menerima Dia, firman itu sendiri ada di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dalam perjanjian lama ketika kita menerima firman Tuhan Taurat, ya, kita menjadi kepala. Tetapi hari ini firman itu tinggal tetap di dalam hidup kita. Nah, kalau Dia tinggal tetap di dalam hidup kita, ya, kita tidak akan berubah. Kita tetap menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Nah, bagaimana si kepala itu? Apa yang dimaksud kepala itu? Apakah kita tadi mengangkat diri kita sendiri? Apa kita kalau gitu ada di depan sendiri? Apa kita harus jadi bos? Yang kalau bos semua itu siapa nanti? Yang akan mengerjakan yang lainnya. Ya. Nah, kita lihat dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ya. Kita baca di ayat 15 dulu. Ketemu? Amin. Efesus 4 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Berpegang pada kebenaran. Berpegang pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Ya. Di dalam kasih. Jadi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh, ya, ini bertumbuh ini, ya. Kalau bertumbuh itu ke bawah atau ke atas? Atas, ya. Di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, ya. Tadi dengan diulang tadi, ya, kita dibawa naik, tetap naik. Artinya apa? Kita dibawa untuk bertumbuh, ya. Menjadi kepala, ya, menjadi kepala. Di sini sang kepala ini siapa? Kristus. Ya. Jadi yang dimaksud kita diangkat menjadi kepala, ini kita sedang diangkat menjadi serupa seperti Kristus. Apabila kita berpegang kepada, tapi dikatakan firman-Nya, kebenarannya. Amin. Jadi dimaksud ini kita menjadi kepala, diangkat menjadi kepala itu karena ada kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ya. Dan kebenaran itu akan merubah hidup kita. Makin naik, makin bertumbuh, makin naik, makin bertumbuh. Ya. Tetapi dikatakan di sini di dalam kasih. Amin. Ya. Jadi kalau kebenaran ini tidak di dalam kasih, ya, itu seperti apa? Seperti pentungan, seperti hukum, ya, pentungan. Ya. Oh, kamu nggak melakukan ini ya, nggak benar ya, hukum. Oh, kamu tidak melakukan ini ya, tidak melakukan ini ya, dihukum. Itu seperti itu. Kalau tidak di dalam kasih, ya. Tetapi kalau ada kita di dalam kasih, tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus melakukan, ya, tinggal di dalam kebenaran, tapi juga di dalam kasih. Tidak ada hukuman, tapi yang ada adalah kita melakukan kebenaran itu karena kita mengasihi. Mengasihi siapa? Kepala. Mengasihi Kristus. Amin. Amin. Ya. Jadi kita taat, kita menurut, kita hidup benar bukan karena kita takut dihukum, ya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan kita, karena kita mengasihi firman itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Amin. Ya. Ini. Jadi tadi kepala itu, ya, itu ketika kita mengetahui kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita terapkan kebenaran itu oleh karena kasih. Ya. Kristus yang adalah kepala, kita dibawa menjadi seperti Kristus. Ini yang dimaksudkan ayat. Ya. Jadi
Saat ini kita ngerti, ya, menjadi kepala itu apa? Menjadi seperti Kristus. Kita diangkat menjadi serupa segambar seperti Kristus. Ini luar biasa. Ya. Jadi tidak mengangkat diri kita sendiri. Kita tidak mengangkat jabatan kita sendiri. Tidak mengangkat gengsi kita sendiri. Ya. Tetapi Tuhan yang mengangkat kita. Oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya, oleh kebenaran-Nya. Kita diangkat menjadi segambar dan serupa seperti Dia. Dan ketika kita segambar serupa seperti Dia, kita dikatakan tetap naik dan tidak pernah turun. Amin. Amin. Ya. Kita tetap sehat, tidak pernah sakit. Amin. Kita tetap makmur, tidak pernah miskin. Amin. Ya. Itu yang terjadi. Ini janji firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terus kemudian ayat 16. Daripada ini setelah kita jadi kepala ini ya, kepala itu pasti ada tubuh, ya, termasuk ekor tadi, ya kan? Nah, daripada nyala seluruh tubuh, ya, daripadanya seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ketika kita menjadi kepala, ya, di saat itu juga kita sedang membangun tubuh kita, membangun komunitas kita, membangun gereja kita, membangun keluarga kita. Amin. Ya. Menjadi satu bagian, satu tubuh yang rapi tersusun, diikat di dalam setiap bagian-bagiannya, ada fungsi-fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi semuanya berjalan selaras sesuai dengan kepala itu sendiri, yaitu Kristus sebagai kepala dari tubuh ini. Amin. Ya, tidak keinginan kita sendiri, ya, tidak ide kita sendiri, tidak semena-mena, ya, tetapi kita semua bekerja membangun tubuh. Ketika kepala ini membangun tubuh, tubuh ini terbangun, tubuh ini bekerja dengan baik, ya, makanya, ya, ketika kita bisa sakit, kepala ini perintahkan tubuhnya, kamu sehat, ya, kamu kuat, kamu tidak pernah sakit. Kepala ini yang memerintahkan, yang mengatur, supaya apa? Semuanya itu bekerja dengan baik. Amin. Ya, untuk tubuh itu seperti itu. Ya, kita punya sebagai kepala kita seperti Kristus, ya kan? Ada Kristus di dalam kita, ada otoritas, ada kuasa Dia. Ya, kita pergunakan untuk membangun jadi tubuh jasmani kita, untuk membangun jiwa karakter kita, untuk membangun komunitas kita. Ya, amin. Ya. Diikat oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi masing-masing bagian ini dengan kasih di dalam kebenaran, melakukan kebenaran dengan kasih, melakukan pekerjaan-pekerjaannya masing-masing, melakukan bagiannya masing-masing. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Kemudian dia menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dengan kasih. Jadi bukan kita ini melakukan sesuatu, berusaha sesuatu, melakukan kebenaran sehingga kita bisa bertumbuh, ya. Tapi ketika kita mengasihi dan kita dibikin Tuhan bertumbuh, kita bisa melakukan semuanya. Tanpa Dia, tanpa kemampuan dari kepala tubuh ini, kita tidak bisa melakukan macet. Ya, coba kalau kepala kita dipotong, ini kita bergerak sendiri, namanya apa? Zombie. Ya. Nah, kalau gembul aja diam, kepalanya pergi, dia diam, tidak bergerak. Ya. Tapi kalau kepalanya nggak ada, tubuhnya bergerak sendiri, namanya zombie. Ya. Nah, jadi kita ini ketika kita diangkat menjadi kepala, ya, saat itu juga kita tuh seperti apa ya? Kita dijadikan satu kesatuan yang erat, satu kesatuan yang solid. Ya.
Jadi kalau ada misalkan kita tidak di dalam kesatuan yang solid, masing-masing menjadi kepala, masing-masing menonjol sesuai dengan pengertiannya sendiri, akhirnya terjadi apa? Ya, perpecahan, ya, memisahkan diri. Tetapi kalau kita di dalam kebenaran Kristus, di dalam kasih, kita mengetahui fungsi dari kita masing-masing. Kita diangkat menjadi kepala, akhirnya kita diangkat menjadi segambar, serupa seperti Kristus. Ya. Kita disatukan di dalam satu ikatan yang erat, sehingga masing-masing melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, karena kita saling mengasihi. Amin, amin. Ya. Nah, kemudian sangat sedikit orang percaya di generasi manapun yang mampu memenuhi kemampuan yang diberikan Tuhan pada mereka. Ya, di sini Paulus berkata, seseorang yang memiliki kaki yang berkembang dengan baik, namun bagian tubuh yang lain seperti lengan dan tangannya sangat lemah sehingga tidak berguna. Dalam kondisi ini tidak mungkin dia bisa tampil sebaik mungkin jika bagian tubuhnya bekerja dengan baik. Demikian pula hanya dengan tubuh Kristus. Ya. Ini analoginya. Ya, kalau ini kakinya bagus, kakinya keren, atletis, tetapi tangannya lemah, itu dipandang tidak baik. Hanya sedikit orang yang menunjukkan kuasa Allah sementara sebagian besar gereja tidak berdaya. Jadi kadang-kadang kita melihat, kok gereja ini kok powernya luar biasa ya. Kok persekutuan ini, kok orang ini ketika dia melayani bisa seperti ini, bisa melakukan ini, bisa mengadakan mujizat, ya. Tetapi sedangkan di gereja yang lain, kelompok yang lain, seperti seolah-olah tidak ada kuasa, seperti seolah-olah Kristus tidak ada di situ. Nah, sehingga hasil akhirnya tubuh yang kurang dalam kekuatan penuhnya dan dengan kesaksian yang kurang diberikan kepada. Ketika tidak ada kesatuan di dalam Kristus, ketika tidak ada kesatuan dengan kepala, ya, dunia tidak akan melihat Kristus. Amin. Ya. Jadi kita yang kelompok kecil ini, ketika kita bersatu melakukan bagiannya masing-masing, itu akan ada kuasa, akan ada power yang powerful yang membuat kita makin hari makin naik. Amin. Ya, kita tidak akan menjadi kepala, menjadi seperti Kristus. Kita melakukan tugas kita seperti apa adanya kita itu dipanggil. Ya, tidak ada yang kepingin ini aku pengen ini, kepingin ini. Tapi masing-masing kuliah. Kristus menempatkan aku di bagian ini. Aku melakukan tugasku karena aku mengasihi. Dan kebenarannya seperti apa? Kristus yang bekerja. Amin. Ya, seperti ya. Jadi sehingga kita menjadi semakin dewasa. Ya. Karena apa? Kedewasaan setiap bagian tubuh itu harus menjadi prioritas jika kita ingin melaksanakan perintah Tuhan. Mencapai tingkat kepenuhan Kristus. Jadi ketika kita menjadi kepala dan Tuhan sudah jadikan kita kepala, ya, dengan cara dia mati di kayu salib, dan saat ini ketika kita mengaku percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut, kita tidak akan menjadi satu dengan dia. Dan ketika kita menjadi satu dengan dia, kita dikatakan diangkat menjadi kepala. Amin. Ketika kita diangkat menjadi kepala, kita bersama-sama melakukan, setiap bagian tubuh ini melakukan bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, ya, sesuai dengan firman yang disampaikan kapanpun. Ya, amin, amin. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah menjadi kepala, bukan kita menjadi pemimpin harus yang terdepan, harus yang lebih daripada yang lain, tidak seperti itu. Tetapi menjadi kepala adalah kita menerima kebenaran Kristus. Ya, dan saat kita menerima kebenaran Kristus, kita diangkat menjadi bapak, kita diangkat menjadi anaknya, kita diangkat menjadi segambar dari dia. Dan saat ini kita lagi berjalan menuju serupa seperti dia. Dengan cara apa? Kita dengan kasih, di dalam kasih kita bekerja masing-masing dengan setiap bagian kita, ya, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Amin. 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 Ya. Kita akan
dalam nama Yesus. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, mari kita berdiri. Kita melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat sebagai peringatan, ya, perbuatan Yesus di kayu salib. Sekaligus mengingatkan identitas diri kita. Ya, tadi kita belajar tentang kita menjadi kepala. Ya, identitas diri kita di dalam Tuhan. Dia telah mati bagi kita dan bagi kita semua. Dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran bagi kita semua. Berdiri teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi untuk merebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Amin. Kita berdoa. Apa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan para pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Kau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan kami, ya, dan kami diangkat di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yang dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tak ada kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak ada satupun penyakit di dalam hidup. Dengan bilur-bilur segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
angkat. Ya, saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Masih kita mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur atas malam ini Tuhan, kami sudah menerima firman kebenaran di mana kami kau angkat menjadi kepala, untuk kami menjadi bagian, untuk kami menjadi serupa seperti itu. Ketika kami lahir baru, kami kau angkat menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau akan pimpin hidup kami Tuhan. Untuk kami harus belajar di bawah naik, di bawah oleh Engkau naik terus, tidak pernah turun Tuhan. Hidup kami tidak pernah turun, tapi kami naik dan kami tetap naik Tuhan. Kami tetap sehat dan kami terus akan sehat Tuhan. Kami terus makmur dan kami terus akan makmur. Kami akan sejahtera dan hidup kami akan terus sejahtera Tuhan. Itu janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami bagian daripada itu. Kepala kami dan kami berdua, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam kebenaran-Mu Tuhan dan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Jadi peringatan bagaimana Engkau menyelamatkan kami, bagaimana Engkau mengubah kami menjadi serupa seperti itu, dan bagaimana kami menerima Tuhan segala warisan surga dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Berkati Tuhan anak-anak tempat ini Tuhan, berkati juga jemaat yang lain yang tidak dapat datang tempat ini. Berkati mereka dan keluarga rumah tangga mereka, kesehatan mereka Tuhan. Mereka terus akan mengalami Tuhan pemulihan demi pemulihan, kekuatan demi kekuatan, kesehatan demi kesehatan, kemakmuran dan mereka semua apapun yang mereka usahakan dibuat dan berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau berkati rumah ini Tuhan, Engkau berkati semua yang ada di rumah ini dan lingkungan tempat ini Tuhan. Di mana Engkau ada tempat ini, maka terang Tuhan dinyatakan dan semua yang ada di dalam lingkungan tempat ini yang daripada dunia akan melihat orang itu dan mereka datang menuju terang untuk mereka sama-sama memperoleh kemenangan di depan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dan mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkenan buat ada tempat ini dan hadir bersama-sama dengan pasukan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada surga. Tuhan akan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai, sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang kita menerima seluruh berkat daripada Bapa dan daripada Tuhan Yesus kita berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.